wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkanlah kami, tim Syekh Tabagus Ahmad Bakri, yang beranggotakan saya, Endro Nibras Haryoto, sebagai pembicara pembuka dan penyimpul, kemudian rekan berpikir saya, Anis Zakiyah sebagai pembicara dari tim pro, serta Habibah Syabila sebagai pembicara dari pihak kontra. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkanlah kami untuk memaparkan konstruksi berpikir kami terkait isu hukum penjeratan pidana PSK dalam prostitusi online. Selamat menyaksikan. Lex prosit, non res visit. Hukum harusnya melihat ke depan, bukannya ke belakang. Dewan Juri, sebelum kita mengupas secara tuntas mosi perdebatan pada kesempatan kali ini, mari kita analisis latar belakang timbulnya mosi yang akan kita perdebatkan. Pengawat hukum sekalian, apakah kita sadar KPAI pernah mengatakan kasus prostitusi anak semakin merajalela di masa pandemi ini, khususnya menggunakan media online. Prostitusi online menjadi sesuatu yang harus diperhatikan di dalam masa pandemi ini. Dewan Juri berbicara mengenai tatanan pendefinisian, perlu diketahui bahwa prostitusi online sebenarnya tidak pernah ada dalam peristilaan hukum. Adapun prostitusi online sejatinya merupakan prostitusi pada umumnya. Namun yang menjadi pembedaan adalah pengguna media elektronik yang dibutuhkan untuk menjalankan prostitusi ini. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, pembicara ingin mengajak Dewan Juri sekalian untuk mengkritisi apakah prostitusi online dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana secara otonom, atau jangan-jangan pemidanaan prostitusi online tidak memenuhi tujuan pidana utilitarianisme, sebagaimana kata John Stuart Mill. Pengamat hukum sekalian, selama ini masyarakat mungkin tidak selalu sadar akan perbedaan prostitusi online dengan prostitusi. Diferensiasi prostitusi online biasanya hanya dikenal dalam tahap pra-prostitusi. Contohnya adalah kasus Vanessa Angel. Vanessa Angel mengkonstruksikan perjanjian secara elektronik dengan klien, namun eksekusi dari perjanjian tersebut tetap dilakukan secara langsung. Vanessa Angel dipenjara 5 bulan penjara dikarenakan mentransmisikan materi muatan kasus lain dalam tahap pra-prostitusi sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dalam kasus aktual mengenai pergulatan hukum prostitusi ini, timbullah diskursus yang menarik dalam kasus ini, yakni yang pertama, apakah Undang-Undang ITE secara filosofis, yuridis, bahkan sosiologis memenuhi keadilan dan kepastian hukum dalam mempidana PSK online, atau jangan-jangan hal ini merupakan hanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh para penegak hukum dalam mempidana prostitusi online. Dewan Juri sekalian, berbicara mengenai status quo, terdapat beberapa hal yang menyebabkan kompleksitas jawaban dalam pemidanaan prostitusi online di bawah Undang-Undang ITE. Dewan Juri, di dalam Undang-Undang ITE, adapun penegak hukum seringkali memahami prostitusi online sebagai tindak pidana berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ironisnya, Undang-Undang ITE tidak sama sekali mengatur secara eksplisit pemidanaan bagi prostitusi online. Dewan Juri, apakah rasional ketika di satu sisi pasal dalam Undang-Undang ITE di masyarakat dianggap sebagai pasal karet, namun disurahkan baik saat diimplementasikan kepada PSK online untuk menutupi keabu-abuan negara? Kriminalisasi terhadap PSK online itu sendiri tentunya mencederai kepastian hukum bagi PSK online itu sendiri. Ironisnya, hukum yang harusnya melihat ke depan dilumpuhkan dengan ketidakbijaksanaan negara dalam membuat undang-undang. Dengan globalisasi yang begitu giat, perkembangan zaman yang begitu cepat, serta perkembangan teknologi yang begitu pesat, hukum seharusnya hadir dalam memberikan order, yakni tatanan yang baik, dan mencegah chaos, yakni tatanan yang buruk. Dewan Juri sekalian, dengan demikian, pembicara mengajak Dewan Juri sekalian untuk duduk bersama dan membahas perdebatan kali ini dalam pro dan juga kontra. Sekian dan terima kasih. Les salute du people as la supreme law. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan berpikir sekalian yang berbahagia, izinkan saya Habibah Syabila untuk menyampaikan argumentasi pro terhadap mosi perdebatan kali ini, yakni penjeratan pidana bagi PSK dalam prostitusi online. Adapun saya akan membawakan argumentasi pro dalam 3 poin. Yang pertama, tindakan PSK dalam prostitusi online ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dan dibatasi juga oleh pandangan filosofis Indonesia. Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berketuhanan. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa dari semua agama yang diakui di Indonesia, tidak ada satupun agama yang membenarkan pelanggaran norma kesusilaan ini. Selain itu, tindakan PSK dalam prostitusi online ini memang tidak sepatutnya untuk dibiarkan karena telah dibatasi pula melalui ketentuan pasal 28J ayat 2 UUD 1945.
Dikutip dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 140 tahun 2019 bahwa hak asasi manusia yang sejatinya bersifat mutlak dan tidak bisa dikurangi tetap dapat dibatasi oleh ketentuan pasal 28J ayat 2 UUD 1945. Kebebasan berupa hak privasi menggunakan internet untuk prostitusi online harus dibatasi untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, tindakan PSK dalam prostitusi online ini harus dijerat dengan pidana karena tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila dan telah dibatasi pula melalui ketentuan pasal 28J ayat 2 UUD 1945. Argumentasi yang kedua, yakni tindakan PSK dalam prostitusi online ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Adat dan kebiasaan masyarakat di Indonesia masih menganggap bahwa pelacuran online atau penyebaran konten yang melanggar kesusilaan secara online merupakan hal yang tidak patut untuk dilakukan. Kegiatan prostitusi online ini tidak sesuai dengan moralitas masyarakat Indonesia karena merusak aspek sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat. Menurut Adam Chazawi, dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, jika dilihat dari aspek pendidikan, maka kegiatan prostitusi online ini merupakan kegiatan yang demoralisasi. Dan jika dilihat dari aspek kesehatan, praktik prostitusi online ini merupakan media yang sangat efektif untuk penularan penyakit kelamin dan kandungan yang berbahaya. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, penjeratan pidana bagi PSK dalam prostitusi online ini dibutuhkan dalam masyarakat agar tidak mengganggu kedamaian dan ketertiban. Tujuan penjeratan pidana ini dikenal dengan nama teori utilitarian yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Rekan-rekan berpikir sekalian, sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam adagium di bagian awal, hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Sehingga dengan demikian, penjeratan pidana terhadap PSK dalam prostitusi online ini harus dilaksanakan karena untuk melindungi masyarakat. Poin yang ketiga, tindakan PSK dalam prostitusi online ini memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 1 UU ITE sehingga dapat dijerat pidana berdasarkan pasal 45 UU ITE. Adapun isi dari pasal 27 ayat 1 UU ITE adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Tindakan PSK dalam prostitusi online yang mengirimkan konten berupa informasi, video, ataupun gambar yang bermuatan melanggar kesusilaan kepada mucikari dan atau calon pengguna jasa layanan seksual melalui media elektronik merupakan tindakan yang memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 1 UU ITE sehingga harus dijerat dengan pidana berdasarkan pasal 45 UU ITE. Rekan-rekan berpikir sekalian, perlu diketahui bahwa implementasi penjeratan pidana berdasarkan pasal 27 ayat 1 jungto pasal 45 UU ITE ini telah diterapkan di Indonesia. Dikutip dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 915/Pitsus/2019/PN Surabaya, hakim memutus bahwa Vanessa Angel terbukti bersalah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sehingga memenuhi pasal 27 ayat 1 jungto pasal 45 UU ITE. Dengan demikian, saya ingin mengajak rekan-rekan pemerhati debat sekalian untuk turut mempertanyakan, apakah tindakan PSK dalam prostitusi online ini merupakan tindakan yang patut untuk dipidana? Sebagaimana yang telah saya jelaskan, bahwa Indonesia adalah bangsa yang beradab dan memiliki pandangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang bermoral. Sehingga, penjeratan pidana terhadap PSK dalam prostitusi online ini harus dilaksanakan karena tindakan PSK dalam hal ini tidak sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia, agama Indonesia, dan norma yuridis yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, pihak pro ingin mengajak rekan-rekan berpikir sekalian untuk turut bangga dalam mendukung mosi debat pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Cure the cause, not the symptoms. Sembuhkan penyebabnya, bukan gejalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ani Zakiyah. Pada kesempatan kali ini dengan bangga menentang mosi diskursus pemidanaan PSK dalam prostitusi online. Rekan-rekan berpikir yang berbahagia, bukankah suatu mosi digagas agar dapat menghasilkan suatu jawaban yang menyelesaikan permasalahan? Lantas, apakah dengan memindahkan PSK, masalah prostitusi online dapat terselesaikan? Tentu tidak. Oleh karena itu, izinkan kami dari tim kontra menayangkan dua argumentasi mengapa rakyat Indonesia harus paham bahwa mosi ini adalah mosi yang salah dan menyajukan satu solusi yang lebih efektif daripada menggunakan pemidanaan sebagai solusi utama.
Sebelumnya, izinkan saya mengutarakan keberatan, kekecewaan saya atas ketidakkomprehensifan pemaparan tim materi dari Pro yang menyatakan bahwasannya prostitusi online merupakan kegiatan yang melanggar kesusilaan, maka patut dipidana. Lantas, apakah setiap kegiatan pelanggaran kesusilaan yang terjadi di Indonesia harus dipidana? Dewan Juri yang terhormat, tim Pro lupa bahwasannya ada asas yang diatur dalam hukum pidana, yakni ultimum remedium, di mana hukum pidana hendaknya dijadikan alternatif terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Seharusnya diupayakan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga hukum pidana tidak perlu dieksekusi. Sehingga dapat diketahui bahwa tim Pro melupakan dan mengesampingkan asas ultimum remedium yang mana asas utama dalam hukum pidana. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, pemaparan Pro juga sangatlah kabur dan tidak pasti. Tim Pro menyatakan bahwa status quo di Indonesia memungkinkan PSK dijerat dengan pasal 27 Junto 45 UU ITE. Dewan Juri yang terhormat, hal ini sangat kabur sebagaimana dikatakan oleh Lon L. Fuller bahwasannya suatu hukum berpotensi menjadi gagal apabila hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian. Apabila gagasan ini diamini, maka akan menimbulkan ketidakpastian dan menjadikan pasal tersebut pasal karet yang mampu menjerat berbagai macam lapisan masyarakat Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui, banyak sekali pengguna sosial media di Indonesia yang mengunggah materi yang disinggung oleh tim Pro. Lantas, mereka semua akan menyandang status narapidana dan mendekam di sel jeruji yang dingin hanya karena mengunggah materi tersebut yang tidak merugikan siapapun. Tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya angka narapidana di Indonesia serta memperparah permasalahan overcrowding yang sudah banyak terjadi di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Dewan Juri, izinkan kami memasuki argumentasi kontra yang menganggap bahwa gagasan ini sama seperti mengkriminalisasi korban. Perlu diketahui bahwa PSK merupakan korban dari ketidakmampuan pemerintah menciptakan kemakmuran yang mengakomodir seluruh rakyat Indonesia. Memaksa mereka yang menjadi golongan marginal, golongan yang terpinggirkan, kesulitan mencari pekerjaan. Stephen Schaeffer mengkategorikan PSK sebagai socially weak victims yang tidak mendapatkan tempat di masyarakat sehingga mereka sulit untuk mencari pekerjaan dan memaksa mereka untuk menjajakan jasa seks komersil yang tidak membutuhkan keterampilan tertentu. Sehingga kita ketahui bahwa PSK yang notabene merupakan korban seharusnya diberikan perlindungan, bukan dijadikan subjek pemidanaan. Dewan Juri yang terhormat, dalam argumentasi kedua kami, kita harus membayangkan dampak negatif yang akan dibawa apabila mosi ini dijadikan suatu hukum positif di Indonesia. Dengan dijadikannya mosi ini hukum positif, maka akan banyak sekali tindak pidana yang benar-benar diatur dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya justru terkubur dan tidak terkuak ke permukaan, tidak ditindak oleh aparat kepolisian. Hal ini sebagaimana kita ketahui dari putusan nomor 121/PIT-B/2020/PN Kediri, di mana PSK yang hendak melakukan prostitusi sebagaimana telah dijanjikan dengan pelanggannya melalui aplikasi WhatsApp justru mengalami tindak pidana pemerasan yang diatur dalam KUHP. Pelaku mengatasnamakan bahwa ia akan melaporkan kegiatan prostitusi yang dilakukan korban apabila korban tidak memberikan sejumlah uang kepada pelaku. Dewan Juri, melihat pada kasus tersebut dapat kita bayangkan akan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terkubur karena PSK tidak berani melaporkannya. PSK yang mengalami tindak pidana hanya berani diam karena tidak mau ada titel narapidana mengekor di belakang dirinya dan mempersulit hidupnya. Dewan Juri yang terhormat, penjahat-penjahat yang sebenarnya benar-benar merugikan dan melahirkan korban berbahaya bagi masyarakat dapat berkeliaran secara bebas di masyarakat hanya karena kita terlalu sibuk memidanakan PSK dalam prostitusi online yang sebenarnya PSK tersebut tidak memberikan dampak negatif dan menimbulkan korban apapun. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, sama-sama kita ketahui bahwa mosi ini adalah tidak pantas untuk diaminkan dan disegerakan menjadi hukum positif karena tidak adanya dampak positif yang dihasilkan dan tidak adanya permasalahan yang terjawab. Lalu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menjadikan permasalahan ini selesai? Sebagaimana saya katakan sebelumnya bahwa ada adagium yang menyatakan bahwa seharusnya kita menyelesaikan penyebabnya, menyembuhkan penyebabnya, bukan menyembuhkan gejalanya. Dan perlu kita ketahui bahwa prostitusi online tidak hanya melibatkan PSK, melibatkan juga pengguna jasa dan media elektronik. Maka dari itu kami menyolusikan agar Keminfo ikut turun peran dalam menciptakan suatu lingkungan media elektronik yang terarah, memberikan kepastian bahwa media elektronik tidak dapat beredar di masyarakat sebelum terbukti memiliki artificial intelligence yang mumpuni untuk mendeteksi muatan-muatan yang melanggar kesusilaan yang berpotensi merujuk pada prostitusi online, sehingga prostitusi online tidak dapat dilaksanakan karena sudah ada artificial intelligence yang mampu melakukan pencegahan hal itu pada umumnya. Oleh karena itu, saya dari tim kontra dengan sepenuh hati hendak meluruskan pemikiran masyarakat Indonesia bahwasanya mosi ini adalah salah dan patut untuk ditentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumun ius summa injuria. Keadilan tertinggi dapat balik ketidakadilan tertinggi. Dewan Juri yang terhormat, timbullah kita pada penghujung perdebatan hari ini. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengulas balik apa yang menjadi perdebatan bagi kedua belah pihak. Setidaknya, terdapat 2 titik perdebatan pada hari ini. Titik perdebatan pertama, apakah dengan mempidana prostitusi online merupakan hal yang tepat? Pihak pro mengamini bahwa tindakan prostitusi online bertentangan secara filosofis, sosiologis, ataupun yuridis bangsa Indonesia.
Secara filosofis, prostitution land bertentangan secara sila-sila pertama Pancasila. Secara yuridis, prostitution land bertentangan dengan norma-norma sosial yang ada di Indonesia. Bahkan secara yuridis, pemidanaan prostitution land bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Sedangkan pihak kontra menyangkal bahwa tidak dapat dipungkiri, PSK online juga merupakan sebuah korban. PSK online merupakan korban dari kecacatan negara dalam mengurus bangsa ini. Adapun dengan mempidana PSK online, dikhawatirkan terjadi sebuah pembusuan bagi PSK online itu sendiri sebagai tindak pidana kejahatan, sebagaimana dalam putusan 121 garis miring PIT B garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Kendari. Kedua, konsep manakah yang lebih tepat? Pihak pro mengamini bahwa dengan mempidana prostitusi online berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE merupakan hal yang tepat. Hal ini didukung secara filosofis dan juga sosiologis bahwa tindakan PSK telah mencederai bangsa ini. Sedangkan pihak kontra menyangkal dan memberikan gagasan bahwa yang seharusnya bertanggung jawab adalah pemerintah. Sudah seharusnya bahwa sudah menjadi tugas Kominfo untuk menertibkan seluruh media elektronik. Kominfo dapat mewajibkan seluruh aplikasi untuk menyusun algoritma yang mencegah timbulnya praktik prostitusi online. Dewan Juri yang terhormat, seperti adagium yang telah saya sampaikan sebelumnya, pemidanaan bagi PSK online yang merupakan keadilan di masyarakat tidak berarti merupakan keadilan bagi PSK itu sendiri. Sekian dan juga terima kasih.